Pripun Mas, bagaimana? Ya mau nanya masalah itu loh, saya mau pergi ke Makau ya pakai paspor 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 pelancong turis. Ya, Itu bermasalah nggak ya cara masuknya itu? Apa harus ada persyaratan-persyaratan lain selain tiket aja? tiket PP pulang pergi dari Indonesia ke Makau, Makau balik lagi ke Indonesia. Itu yang pertama. Terus yang Ya, kedua, sampean harus ada bukti booking hotel. Bahwa karena kan niatnya sampean kan pelancong kan jalan-jalan kan. Jadi imigrasi ya, pasti mempertanyakan sampean nanti bakal di Makau itu tinggal di mana kayak gitu kan. Makanya sampean harus melampirkan booking hotel kayak gitu. oh Sebelumnya pernah kalau ke saya kan mana? sebelumnya dulu kerjanya di Malaysia sana. Oh, kerja di Malaysia. Berarti ya nggak apa-apa, Pak. Itu kan Ya, sama aja. Jadi, kalau sampean mau ke ah, Makau untuk cari-cari job kayak gitu nggak ada masalah dengan cara yaitu jalan-jalan dulu, nanti sampean survei-survei dulu kayak gitu kan. Syarat yang penting utama itu ah, kan sampean bisa masuk dulu ke Makau, kayak gitu kan. Nah, ya, nanti kalau sampai ya, sudah bisa masuk Makau, syaratnya pastilah di Bandara Juanda di Surabaya itu kan pasti sampean niatnya jalan-jalan harus ada tiket pulang pergi sama booking hotel, sampean bawa aja cash money 10 juta lah kayak gitu kan. Itu ya, jadi nanti itu sampean insya Allah lolos kayak gitu kan. Terus waktu di ah, Makaunya sampean tinggal tunjukkan tiket pulang ke Indonesia sama booking hotel yang di Makau, itu insya Allah sampean juga akan dikasih masuk 30 hari. Karena visa masuk ke Makau itu langsung itu 30 hari. Heeh, jadi sampean berarti harus kayaknya di sana kayak agent-agent banyak ya kayak. banyak, sampean harus cari koneksi yang Oh, agen-agen yang di ah, Makau. Teman-teman yang penting jangan calo ya, Pak ya. Sekarang ini kan banyak ya, sekali ya, yang ya, lagi ya, bantuin cari job di Makau kayak gitu kan. Jadi ya, sampean hati-hati untuk memilih atau kenal sama teman di sana kayak gitu kan. Ingin niatnya sampean oh, golek kerjaan malah nanti takutnya sampean keblondrok katanya suruh bayar sekian tapi ya, job nggak ada ya, kayak gitu masalahnya kan. kan tahun kemarin pun tahun 2020 itu saya pun kena keblondro itu, saya kan mau kerja di Polandia sana, udah daftar, udah katanya terbang lah, karena corona itu penutupan semua jadi gagal, udah uang udah masuk. Waduh, waduh. Mlebu piro, Pak? Ke Polandia. Saya ke sana kan harus bayar katanya 55 juta, ini udah masuk 35 juta katanya, belum ada respon dari PT-nya sana di Sidoarjo sana, aku langsung ke sana ke PT-nya langsung, tapi Hmm. waktu corona itu penerbangan nggak ada sampai sekarang tuh, ditanya malah suruh nambah uang lagi, katanya mau dikasih job lagi, kalau kasih job lagi harus bayar lagi, terus job yang lama itu emang kayak ada apa namanya, kita daftar yang job pertama, kalau job pertama nggak ada kita daftar lagi yang job lain lagi tapi harus suruh bayar lagi lah, itu saya udah Baik. kalau gagalkan lah, kalau nggak gagalan nggak, katanya kalau kita mau berangkat kapannya kita pun nggak tahu, Iya. belum ada respon, harus suruh bayar dulu berapa itu, 10 juta atau berapa, suruh nambah lagi yang job yang baru lagi, katanya suruh nambah, yang disuruh nambah, tapi Oh. ditanya kepastian nggak ada pastian. Oh, waduh maneman, Pak. Tapi ya nggak apa-apa lah buat pelajaran dan pengalaman Ya ya, nggak Pak. apa-apa Eh, eh, pelajaran. kayak gitu. Terus ini sampai jenengan usianya berapa, Pak? 32 tahun. 32 ini masih masih insya Allah ya, masih banyak rezeki di sana. Ah, Terkecuali kalau sampai udah kepala 4 ke ya, atas itu baru agak susah. Terus tinggi badan ah, 170, 170, oke. Berat badan ah, 65. 65, oke. Berarti kan soalnya kan di sono kan juga kadang agent itu juga melihat postur kayak gitu kan. Jadi kalau seperti ini sampean Ah, jadi sudah ada persiapan. Terus bahasa Inggris. ya nggak banyak lah, sedikit-sedikit bisa lah bahasa Inggris lah. Oke, ya wis pokoknya sampean pokoknya modal nekat aja, Pak. Pokoknya percaya diri, Iya, yakin kayak gitu insya Allah sampean
ada rezeki di sono kalau memang niatnya ingin cari kerja di Makau. Jadi kalau kayak gini kan sampean survei sendiri, karena kalau di Makau itu ya turis memang bisa untuk cari kerja. Yang penting ada job kayak gitu kan. Ada ada company yang hire sampean, itu sampean bisa sambil nunggu visa di sana nanti kayak gitu. Karena kan untuk nunggu visa di Makau itu kan prosesnya kan nggak terlalu lama, bisa proses sambil nunggu permit kayak gitu kalau di Makau. Jadi alternatif langkah sampean, kalaupun seandainya sampean gagal nggak dapat job di Makau, paling tidak kan sampean nggak kapusan, duit kan buat sampean jalan sendiri kayak gitu. Oh iya, ya kalau kita pun nyari uang, kalau kita pun di sana kan sudah ada, pasti ada job kan, kita pun udah kerja kan, kalau nyarikan uang kan bisa lah. Kalau di rumah pun nanti takutnya di sini pun juga banyak, kalau mau kerja di Makau katanya suruh daftar berapa kemarin 45 juta. Ini lah, aku lihat di YouTube-nya kan udah ada saudara di Hongkong, aku suruh lihat YouTube-nya dengan lah. Terus ini ada katanya di Makau ada job, ada agent langsung di sana, harus ke sana dulu, nggak apa-apa lah kan di sana. Iya. Survei. Iya, mending kayak gitu, Pak. Kalau saya kan posisi di Hong Kong, kayak gitu kan. Jadi, saran saya siapapun yang minat ingin kerja ke Makau itu lebih baik datang sendiri dengan visa turis. Jadi kan langsung, Pak, langsung ke agennya. Langsung ke agent, nanti interview dari agent satu ke agent satu, terus sampean jobnya juga sudah nyata, tahu sendiri seperti apa gajinya. Kalaupun memang harus bayar kan sampean memang sudah di company-nya, bukan lewat orang ketiga. Kayak gitu. Jadi ya tinggal sampean noto awak ae, muga-muga enek rezeki, yang penting sampean yakin, percaya diri, pastilah insya Allah harapan 50% itu sampean ada, tinggal nanti tangan Tuhan yang akan mengatur rezeki sampean di Makau atau di mana kayak gitu kan itu. Tuh. Ada kerja dulu lah kan di sana, kalau udah ada kerja kan senang. Kalau di rumah kan nanti agent ke sana ini alah bayar nanti takutnya yang kayak yang kemarin itu loh, ditakutin sama keluarga itu nanti kena timbanya, kena tipu lagi. Bukan tipu sih, masalah kayak penerbangan belum pasti, ini belum pasti kan, nunggu lama-lama kan harus bayar ini bayar itu. Iya, nggak pasti. Makanya kalau menunggu yang nggak pasti kan nggak enak toh Pak. Apa maneh kalau kita udah ngasih duit. Kayak gitu. Jadi kan wis padha ae jenenge wong desa kan. Kapusan wis syukur, diomongi wong tuwek gak percaya. Kadang kan kayak gitu ngomongnya. Makanya langsung ke sana dulu kan, nanti udah dilihat kan senang, kalau orang tua jangan juga percaya. Iya. Mana tahu nanti. Iya, kalau sampean sudah nyampe di sana, terus kerjaan di sana sudah settle, kalau orang tua mau diajak jalan-jalan menikmati Makau kan bisa, Pak. Makau itu sangat gampang untuk masuk. Kayak gitu loh, karena di sana itu tempatnya turis, tempatnya orang judi kayak gitu kan. Dari berbagai negara masuk itu gampang. Yang penting ada tiket PP sama booking hotel. Itu nggak ada masalah kayak gitu. Kan enak. Kayak gitu. Jadi alternatif yang paling mudah ya seperti itu, Pak. Pokoknya paspor sudah ready ya, paspor? Udah ready. Tapi paspornya itu gimana Mbak ya? Kakak, aku kan bikin paspor 2019 mau ke Polandia kemarin itu. Sekarang kan udah masanya udah tinggal 1 tahun, 2024 ini udah habis. Nyambung lagi. Oke, enggak masalah itu. Enggak apa-apa, yang penting tidak kurang dari 6 bulan. Terus nanti kalau seandainya sampean niat lagi untuk bikin paspor, saran saya sampean bikin yang e-paspor. Oh ya. E-paspor, habis e-paspor sampai langsung apply visa Jepang yang 3 tahun. Kalau sudah e-paspor kan visa Jepang kan 3 tahun. Sampai nanti bisa lagi dari Makau uji nyali lah ke Jepang kayak gitu kan. Nah, nanti kan mungkin kita kan juga ada beberapa teman yang di Jepang, cari-cari koneksi kayak gitu kan, Pak. Jadi kan sampai bisa jalan-jalan sambil dapat duit kayak gitu. Yang penting kan hati-hatilah, seluman-selumun selamat kayak gitu. Iya. Gitu Pak, wis pokoknya nggak apa-apa kalau paspor sudah ada, sudah ready, sampai sudah ada persiapan. Coba nanti sampean tak kenalin sama temanku yang di Makau bagaimana untuk
Masalah-masalah job-job di Makau kayak gitu kan ya, kalau sampean mau survei-survei dulu nggih monggo, penting kan kalau seandainya namanya kan juga turis kayak gitu kan, jalan-jalan, kalaupun Ya, ndek sono nyanti nyantol dapat job kan ya bonus toh Pak, alhamdulillah kayak gitu kan. ya, ya, Kalaupun tidak otomatis kan sampean sudah merasakan duitnya sampean memang ya, sampean Mbak. buat untuk Benar. jalan-jalan, nggak ketipu kayak gitu. Ya, Mm. Itu Pak, wis nggak apa-apa, aman, yang penting siapkan aja tiket pulang pergi, booking hotel paling tidak 10 hari gitu juga nggak apa-apa. Terus habis itu sama uang cash money aja kira-kira 10 juta lah kayak gitu kan. Itu terus yang penting sampai ada ATM yang bisa nanti untuk tarik cash tunai kalau seandainya ada kurang-kurangnya kayak gitu kan. Nah, kalau sudah ada persiapan seperti itu nggih monggo silahkan berangkat aja, wis pokoknya tancap gas. Makau mah ladangnya tempat untuk cari duit kalau kita memang istilahnya lincah kayak gitu loh, lincah kayak gitu. iya. Heeh. Dan biasanya kalau di rumah kan kita pun mikir-mikir aja kan, alah ini ya. Kalau kita pun udah di tempat sana kan lain. Nah masalahnya kan yang saya takutin masuknya itu ribet enggak kan, katanya ada yang komen-komen tuh kalau masuk nanti takutnya itu suruh ditekan lu balik lagi lah, takutnya kayak gitu gitu. Deportasi. Kalau deportasi itu random. Ah, Kalau Hong Kong itu masih beberapa itu ya, masih ada lah, hampir betul ya. 30% tuh masih ada deportasi. Tapi kalau Makau itu 10% lah Pak. Yang penting sampean persyaratan lengkap, booking Ya, tiket, PP sama hotel, terus ada cash money kayak ya, gitu. Saya rasa sih nggak ada udah, masalah udah kayak aman gitu. kan. Yes. Oh ya, ya. Tapi kalau Hong Kong itu memang agak lebih sedikit sedikit ketat. Ada random check, Dekat ya. kadang Ah, deportasi ah, kayak gitu. oh ya, ya. Gitu. Semangat Pak. Wis mudah-mudahan ada rezeki Ya, di Hong Kong, nanti kabar-kabar kalau seandainya sampean sudah fix mau berangkat, mana tahu ya, bisa ketemu kayak gitu Pak nggih. ya, amin. Siap. Sudah, terima kasih kak. Ya, Sami-sami. Oke, udah, mudah-mudahan diberi ya, kemudahan dan kelancaran. Sun sangat yuk. Bye bye. ya, Assalamualaikum. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya. Nah ini cowok masih banyak yang niat untuk kerja ke Hong Kong. Nggak apa-apa, namanya cowok harus niat kerja ya. Kalau nggak niat kerja, waduh, susah kayak gitu. Nggak apa-apa, kita coba. Mudah-mudahan, minta doanya aja ya untuk teman-teman yang sudah setia menonton di channel YouTube saya. Mudah-mudahan masnya ini sebelum berangkat tanya-tanya dulu. Jadi mudah-mudahan masnya ini selalu ketemu sama orang yang tepat kayak gitu ya, biar tidak kena calo kayak gitu. Sun sangat sudah mendengarkan. Mudah-mudahan untuk teman-teman semuanya sehat selalu. Terima kasih banyak sudah setia menonton di channel YouTube saya. Saya doakan teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, selalu diberi kebahagiaan, jangan lupa bersyukur supaya kita selalu ngalir rezeki dari arah manapun kayak gitu ya. Untuk Mbak Ririn A, selamat pagi Josan, selamat hari Sabtu, selamat hari 1 Juli, selamat libur kayak gitu ya. Untuk Mbak Gadis channel, Mbak Gadis Desa, good morning, selamat pagi, hari ini libur apa lembur Mbak kayak gitu. Wes pokoknya sehat selalu. Ojo nginceng Mbak, jadinya mau telepon saya untuk Mbak Gadis Desa. Wes pokoknya semangat selalu untuk teman-teman semuanya dimanapun Anda berada yang ingin cari kerja, cari duit, cari pengalaman. Mudah-mudahan diberi kemudahan, kelancaran, dan diberikan rezeki yang berkah barokah kayak gitu ya. Suwun sangat sudah mendengarkan dan see you in the next video. Bye bye. Bye bye teman-teman semuanya. Bye bye.